Ada beberapa faedah yang kami dapatkan kemarin ketika kami membersamai Syekh Sa'id Al-Kamali. Yang pertama adalah segala macam bentuk ketaatan kalau misal tidak diselaraskan dengan niat yang tepat, maka ketaatan tersebut akan menjadi percuma. Kenapa menjadi percuma? Karena taat itu kan tujuannya untuk Allah. Nah, kamu pikir Allah butuh dengan ketaatan kamu? Allah memerlukan ketaatan kamu. Allah tidak perlu dengan itu semua. Jadi kalau misal kamu berbuat ketaatan tapi tujuan kamu adalah manusia, tujuan kamu adalah hal-hal yang lain, maka di sana ada problem. Maka senantiasa menghadirkan niat saat kita melakukan ketaatan, saat kita melakukan ibadah adalah part paling penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini juga masyhur, bahwasanya segala macam yang mubah, segala macam yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pahala dan dosanya, itu bisa menjadi berpahala kalau diniatkan untuk Allah. Makan, apa hukum makan? Ya gak dapat pahala, gak dapat dosa. Tetapi kalau misal kamu niat makan itu untuk Allah, biar menghormati badan yang Allah berikan, agar kamu lebih kuat untuk beribadah, maka makannya pun berpahala pada setiap suapan yang kamu lakukan. Dan ini selaras di Zubat gimana? Wa khussa ma yubah bi istiwa'i al-fi'li wa tarki 'ala sawa'i lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Nah, dan di sini ada komentar yang begitu penting, yang betul-betul membuat saya sangat-sangatlah merasa itu mind blowing. Nah, niat ini merupakan kekhususan yang Allah berikan hanya kepada umat Rasulullah. Hanya kepada umat Rasulullah. Jadi ini spesial buat kita-kita doang yang hidup di akhir zaman ini. Dimana kita niat doang sudah dinilai berpahala. Kamu diam di kamarmu sendirian, dalam keadaan kamu berniat, saya niat di kamar biar saya terbebas dari berbagai macam kemaksiatan. Diamnya kamu di kamar kamu itu pun berpahala. Dan satu jenis ibadah yang kamu kerjakan, kalau misal kamu berusaha mengambil dan mengumpulkan berbagai macam niat, maka pahalanya akan mengikuti jumlah niat yang sedang kamu niatkan. Misal, kamu sekarang sedang ingin menafkahi keluarga kamu. Apa hukum menafkahi keluarga? Wajib kan? Wajib. Nice. Tapi di satu sisi, kita pakai contoh, suami menafkahi istri. Suami nafkahi istri. Apa hukum suami menafkahi istri? Wajib. Apakah dia dapat pahala? Of course dapat pahala. Tapi kalau misal suaminya tadi itu nambah beberapa niat, misal, selain untuk menafkahi istri, saya berniat, pertama, untuk mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada saya, nambah lagi satu pahala. Yang kedua, untuk membuat istri saya merasa happy, di mana Rasulullah memberitakan kita untuk membuat orang-orang di sekitar kita tuh happy, dan itu pahala lagi. Yang ketiga, agar istri saya tidak sumpah, agar yang penting kamu berusaha hadirkan berbagai macam niat pada satu ibadah. Bayangin, ibadahnya sama, tapi gara-gara kamu sekreatif itu untuk mengumpulkan niat, maka Allah akan berikan kamu pahala lebih dari sekedar satu pahala yang sedang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Dan ini saya kemarin nggak pulang dari situ, saya benar-benar ngerjain segala macam hal. Saya ngaji nih, saya langsung tulis, ya Allah, saya selain niat untuk menuntut ilmu, saya niat agar orang-orang di sekitar saya nanti juga tidak tersesat. Saya berniat juga untuk membahagiakan orang tua saya, karena orang tua saya bahagia melihat saya menuntut ilmu. Saya juga berharap semoga saya gitu, kayak alhamdulillah ya ala ni'matil Islam, kayak happy banget gitu. Islam gitu tuh begitu memudahkan hamba-hambanya untuk mendapatkan pahala dari berbagai macam sumber yang kadang-kadang kita sendiri gak sadar gitu. Maka kreatiflah dalam meniatkan sesuatu. Ilmu kedua pula, selain dari ilmu niat tadi yang kami temukan dari beliau, dimana hal ini pula kami sering kali temukan dari guru-guru kami yang lain, yaitu tidak malu untuk mengucapkan saya tidak tahu, saya tidak paham. Syekh Sa'id Al-Kamali, ini teman-teman, kalau kalian ngaji, kalian akan baru sadar betapa besarnya keagungan beliau di depan para santri. Kemarin ketika kami mengaji kitab Birrul Walidain, ada beberapa hadis yang beliau tidak menemukan maksud dan korelasinya apa. Lalu beliau bilang, saya tidak tahu, saya tidak paham, saya tidak menemukan jawaban ini.
Kalau di antara para peserta, maksudnya para santri di sini ada yang menemukan jawabannya, silahkan angkat tangan. Dan beberapa santri kemudian mengangkat tangannya dan menjawab di hadapan Syekh. Dan Syekh bilang, oh, tadi santri ini menjawab begini, begini, begini. I mean adalah Syekh kemudian memberikan jawaban di mana jawaban itu didahulukan oleh santri beliau. Makanya ilmu itu sekarang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari internet, dari YouTube, dari Zoom, dan dari berbagai macam tempat. Tapi yang begini-begini tidak akan teman-teman dapatkan kecuali dari majelis. Tidak akan teman-teman dapatkan kecuali kalian hadir majelis bertemu dengan guru. Jadi siapa di antara kita yang berani untuk kemudian berucap, udahlah sekarang ngapain kita pakai talaki segala kita sekarang udah bisa belajar dari YouTube, kita sekarang udah ini ilmu begini, praktek langsung ini yang harus ya, dan yang hanya bisa teman-teman pelajari dari mana? Dari bermajelis dengan beliau-beliau sekalian.